Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilisa Koidio, stambuk 220301112 dari kelas M2P20. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep etika praktik perpajakan atau cara penghindaran perpajakan. Pengertian penghindaran pajak. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah suatu pelanggaran dalam perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meringankan beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan perpajakan di suatu negara. Pada dasarnya, tax avoidance mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara. Menurut James Kessler, pengertian tax avoidance dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan atau acceptable tax avoidance yang memiliki karakter yaitu memiliki tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi yang rekayasa. Yang kedua, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan atau unacceptable tax avoidance yang memiliki karakteristik yaitu tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-mata untuk menghindari pajak dan adanya transaksi yang direkayasa. Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bisa jadi berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian tax avoidance itu sendiri. Pilihan bentuk usaha. Usaha perseorangan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pemilik tunggal sehingga kegiatan manajemen atau tanggung jawab dan risikonya dikuasai pemilik usaha tersebut. Biasanya perusahaan ini tidak melakukan modal yang begitu besar. Seluruh keuntungan dan labanya dikuasai penuh oleh pemilik, tetapi untuk pembangunannya sangat bergantung pada kemampuan pemilik. Contohnya, usaha perseorangan misalnya salon, laundry, bengkel, dan sebagainya. Lanjut, persekutuan atau partnership. Persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki atau bersama-sama dalam menjalankan suatu perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang termasuk dalam usaha persekutuan atau partnership yaitu firma dan persekutuan komanditer. Berikut pengertian firma dan persekutuan komanditer. Firma adalah suatu persekutuan yang dibentuk supaya dapat menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama para anggotanya dan bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri kepada pihak ketiga. Di dalam firma, para anggotanya memiliki kekuasaan yang tertinggi. Setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya semua anggota harus ikut bertanggung jawab kepada semua perikatan persekutuan firma meskipun firma tersebut dibuat oleh anggota lain. Adapun persekutuan komanditer adalah bentuk badan yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. Satu pihak dalam persekutuan komanditer bersedia memimpin, mengelola perusahaan, serta bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan. Sedangkan pihak lainnya hanya bersedia menaruh modal dalam usaha, tetapi tidak bersedia memimpin dan hanya bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan sebesar modal yang disertakan. Adapun pengertian person terbatas. Perseroan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang modal usahanya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi lembar perseroan bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Ya, sekian dan terima kasih atas pemaparan materi yang saya bawakan.